And if one day we have to meet them, he along the time I went to find ready to drive away all pains and sufferings, to live man to eternity. 6 years of varsity, he finally reached the Guiding light in the dark. Truth has been revoked, the queer path has been shown. Left to walk on his way to a perfection which he nothing. This is a thousand.
selamat datang kami ucapkan. Terimalah salam dalam nama Namo Buddhaya. Teriling salam sejahtera dalam alunan meta. Malam ini Wihara Tanah Putih mengadakan suatu acara pagelaran seni dalam HUT yang ke-29. Untuk mengawali acara-acara malam ini, marilah kita saksikan selayang pandang Wihara Tanah Putih.
Janganlah mengejar sesuatu yang rendah. Janganlah hidup dalam kelengahan. Janganlah menganut pandangan-pandangan salah. Dan janganlah terikat pada keduniawian. Bangun, jangan lengah. Tempuhlah kehidupan benar. Barang siapa menempuh kehidupan benar, maka ia akan hidup bahagia di dunia ini maupun di dunia berikutnya. Jalankanlah praktek hidup yang benar dan jangan lalai. Barang siapa hidup sesuai dengan dhamma akan hidup bahagia di dunia ini maupun di dunia berikutnya.
dari barat, kau pun Indonesiaku. Tak sebilah pedang yang tajam dapat palingkan daku darimu. Lawe-lawe lantang, malam-malam bintang denganmu. Indonesia, merah darahku, tulangku terbaur dalam semangatmu. Indonesia, hebat dan gigih, teduh mari berbaur dengan angan-angan. Biar pulang Indonesia, nada laguku, simfoni berseduh, selaras dengan simfoni. Biar pulang Indonesia. Yang mulia anggota Sangga, yang terhormat para tamu undangan dan hadirin semua. Tadi telah kita ikuti beberapa acara antara lain Selayang Pandang Wihara Tanah Putih Semarang, kemudian ada Tari Bhinneka Tunggal Ika. Untuk selanjutnya adalah sambutan Ketua Panitia. Waktu dipersilakan. Kepada yang terhormat Bapak Wali Kota Madya Semarang atau yang mewakili Sangha Theravada Indonesia, Bapak Kepala Kantor Departemen Agama Kodya Semarang, Bimbingan Masyarakat Hindu Buddha Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Tengah, Pengurus Yayasan Buddha Santri, rekan-rekan Daya Kasaba Wihara Tanah Putih, para donatur, umat Buddha dan simpatisan, para hadirin sekalian yang berbahagia. Namo Buddhaya. Kebangkitan agama Buddha di tanah air yang telah berlangsung selama beberapa dasawarsa ini menunjukkan peningkatan yang cukup pesat. Pada awalnya, orang hanya ingin beragama Buddha saja. Tentang pemahaman ajaran Sang Buddha kurang begitu diperhatikan. Saat ini telah tumbuh kesadaran dalam diri hampir setiap umat Buddha untuk mempelajari dan melaksanakan ajaran Sang Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang buku-buku Buddhis mulai sudah mudah diperoleh. Para biku mulai sering dijumpai karena para generasi muda semakin tertarik untuk menjalani kehidupan kebikuan. Sarana peribadatan pun semakin mudah ditemui. Kini hampir di setiap kota telah ada wihara maupun cetya sebagai tempat kita memuja dan menghormati guru agung kita, Sang Buddha Gautama. Dan merupakan suatu kebahagiaan bagi kita semua bahwa di kota Semarang 29 tahun yang lalu telah berdiri sebuah wihara, yaitu Wihara Tanah Putih, dalam keadaan yang sederhana, mampu memberikan banyak kemajuan dalam penyebaran agama Buddha di Indonesia pada umumnya dan di kota Semarang pada khususnya. Berbagai macam halangan dan rintangan pun datang silih berganti. Namun kesemuanya itu dapat teratasi dengan baik. Dan dengan perjuangan yang keras serta tekad yang kuatlah
hingga Wihara Tanah Putih semakin berkembang dan lebih menunjukkan fungsi diri sebagai salah satu sarana penyebaran agama Buddha di Indonesia. Dan sebagai langkah nyata, maka pada hari ulang tahun Wihara Tanah Putih yang ke-29 ini diadakan kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut. Pada tanggal 5 Desember 1993 yang lalu dilaksanakan donor darah yang diikuti kurang lebih 50 umat. Pada tanggal 19 Desember yang lalu diadakan penghijauan 400 pohon angsana di Jalan Unta dan di Jalan Mojopahit secara massal diikuti oleh kurang lebih 100 umat. Puncak acara adalah pagelaran seni 29 tahun Wihara Tanah Putih yang diadakan malam hari ini. Harapan kami melalui kegiatan positif semacam ini, semangat dan kreativitas generasi muda Buddhis tersalurkan, kepedulian terhadap lingkungan dan kecintaan umat pada wihara bertambah. Semoga dengan hikmah hari ulang tahun Wihara Tanah Putih ke-29 ini, keberadaan Wihara Tanah Putih akan lebih membawa kebahagiaan bagi kita dan peningkatan manusia berkualitas dhamma serta berkepribadian nasional dalam memasuki pembangunan jangka panjang tahap 2 segera terwujud. Kami segenap panitia hari ulang tahun ke-29 Wihara Tanah Putih mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga terselenggaranya kegiatan tersebut. Apabila di dalam perayaan ini kami secara sengaja ataupun tidak disengaja ada kesalahan, kami mohon dimaafkan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Triratna memberkahi kita semua. Sadu, sadu, sadu. Acara selanjutnya adalah sambutan Kepala Wihara. Waktu dipersilakan. Bapak Wali Kota atau wakilnya yang saya hormati. Bapak Kepala Kantor Departemen Agama Kota Madya Semarang yang saya hormati. Saudara pembimbing masyarakat Hindu dan Buddha Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Tengah yang saya hormati. Saudara-saudara para tamu undangan dan para umat Buddha yang saya hormati pula. Selenggarakannya peringatan 29 tahun Wihara Tanah Putih ini tidak hanya sekedar merayakan, tetapi juga bertujuan untuk lebih memasyarakatkan wihara tersebut agar keberadaannya lebih dikenal oleh masyarakat. Karena kalau tidak dikenal, maka tidak disayang. Saudara-saudara, menurut mantan Bapak Wali Kota Imam Suparto sewaktu beliau masih aktif, di Semarang ini terdapat banyak umat Buddha. Tetapi jumlah mereka yang datang ke wihara masih belum memadai. Saudara-saudara, Wihara Tanah Putih semula adalah rumah yatim piatu bagi anak-anak lelaki. Dan pada tahun 1969 mulai digunakan sebagai wihara. Perkembangan agama Buddha mengalami pasang surut. Dalam rangkaian ini terlihat telah terjadi pasang naik kembali setelah wihara ini dapat membangun dirinya sehingga terlihat lebih mentereng. Dikiranya dalam fasilitas yang ada pada Wihara Tanah Putih sekarang ini dapat menghasilkan umat Buddha yang memiliki keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang berpengetahuan lebih mendalam terhadap Dhamma, mengembangkan dirinya, meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan bagi umatnya, menjaga 3 kerukunan hidup beragama, dan memiliki etos kerja dalam kehidupan beragama, bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya gunakan pula untuk menyatakan anumodana dan terima kasih sebesar-besarnya serta penghormatan setinggi-tingginya kepada para donatur yang telah memberi sumbangan sehingga pembangunan Wihara Tanah Putih ini dapat terlaksana dengan memuaskan. Namun perlu saya ingatkan lagi bahwa kita masih memerlukan banyak dana untuk mengembangkan fungsi wihara agar lebih bermanfaat bagi kesejahteraan umatnya serta masyarakat di sekelilingnya. Akhirnya, semoga mereka beserta keluarganya selalu diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa, rukun dan bahagia dalam rumah tangga, usia panjang, banyak rezeki, dan sukses selalu dalam usaha serta pekerjaannya. Demikian saya ucapkan. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, setelah sambutan dari Kepala Wihara, untuk selanjutnya sambutan Sangha Theravada. Waktu dipersilakan. Bapak Wali Kota atau yang mewakili beliau yang saya hormati, Bapak Kapan Wilu, Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah, yang diwakili oleh Bapak Kepala Bimbingan Masyarakat Hindu dan Buddha, Bapak Kasyanto, bersama Ibu, saudara-saudara, para undangan, dan umat Buddha, khususnya warga Wihara Tanah Putih yang berbahagia. Tidak ada kata-kata yang lebih indah selain mengucap syukur karena dengan kekuatan keyakinan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa Triratna, malam hari ini kita bersama-sama berkumpul dalam suasana keakraban, persaudaraan, dan kerukunan dalam rangka peringatan 29 tahun Wihara Tanah Putih. Adalah merupakan kewajiban saya selaku pimpinan Sangha Theravada Indonesia untuk hadir dan mengucapkan selamat kepada yayasan dan pengurus atau Daya Kasaba Wihara Tanah Putih sehubungan dengan peringatan yang ke-29 ini. Oleh karena Wihara Tanah Putih telah membuat sejarah dalam pembinaan umat Buddha di tanah air, karena Sangha Theravada Indonesia dinyatakan berdiri sebagai kelanjutan di Indonesia dari sangga yang didirikan oleh Sang Buddha pada tahun 1976, dan pernyataan berdirinya Sangha Theravada Indonesia ini di Wihara Tanah Putih. Saudara-saudara, bagi kami para biku, sesuatu yang sungguh membanggakan dan mengejutkan sekali. Malam pagelaran ini dibuka dengan satu tarian mungkin boleh disebut sebagai tarian Bhinneka Tunggal Ika. Saudara-saudara, kami para biku, khususnya saya sendiri bertanya, apakah yang menari ini umat Buddha sendiri atau bukan ini?
Karena saudara, umat Buddha biasanya dikenal hanya pandai sembahyang dan belajar agama. Oleh karena itu mungkin bukan hanya mengejutkan saudara, tetapi juga mengejutkan kami para biku. Apakah ini umat Buddha sungguh-sungguh, apakah ngebon ini? Tetapi kemudian ada yang mengatakan umat Buddha sungguh bantu. Yang di depan itu dari Tegal. Yang nomor 2, nomor 3 itu, yang tadi nomor 3 dari samping, itu keponakannya Pak Saryono. Dan kemudian pria yang berbaju merah 2 itu, putranya Mas Trisno, Pak Trisno. Satu kejutan, saudara. Dan apa yang kita saksikan di depan tadi bagi para biku itu merupakan sesuatu yang sangat langka bagi para biku. Karena umumnya di dalam perayaan-perayaan kesenian itu di belakang, sambutan di depan. Dan kalau sambutan sudah selesai, maka kemudian pengacara mengatakan para biku dipersilahkan meninggalkan tempat karena acara kesenian akan dimulai. Tetapi pada malam hari ini kita di fait accompli, acara kesenian di depan. Dan itu sangat langka bagi kami. Tetapi juga kami melihat kiprah yang begitu cantik sekali bagi para muda-mudi umat Buddha di Semarang ini. Bahkan Bante Jotidamo mengatakan, Bante, saya sebagai ketua Yayasan Dhammacakka Jakarta, pada waktu ulang tahun Wihara Dhammacakka juga ada pentas seni. Tetapi pentas seni malam ini, Bante, sungguh bagus. Tidak kalah dengan pentas seni Yayasan Dhammacakka di Jakarta. Saudara-saudara, saya berpikir pentas seni yang sekelumit di depan sebagai pembuka yang kita saksikan, rasanya satu pentas seni yang sopan dan penuh dengan nilai-nilai budaya bangsa, meskipun bukan seni yang tradisional. Rasanya inilah yang menjadi harapan pemerintah, bahkan harapan bangsa yang tercinta ini, harapan kita semua. Bagaimana kita berpandai-pandai memotivasi para pemuda kita supaya mereka bergairah maju tetapi tidak meninggalkan jati diri bangsa. Lagu-lagu yang klasik seperti tadi kicir-kicir, seperti jali-jali, ternyata bukan sesuatu yang membosankan. Masih enak dinikmati. Dan pakaian-pakaian adat mereka menunjukkan kekayaan budaya bangsa. Masih cukup enak dan sedap dipandang. Dan rasanya inilah budaya, inilah kesenian yang tidak melupakan jati diri bangsa. Saudara-saudara, harapan saya, semoga umat Buddha, terutama generasi muda, bisa menjadi pelopor di dalam mengembangkan seni budaya yang tidak meninggalkan jati diri bangsa. Inilah kiranya yang menjadi cita-cita kita bersama. Kemajuan, keberhasilan, tetapi tidak meninggalkan nilai-nilai luhur bangsa yang sudah dikenal oleh hampir seluruh penduduk dunia ini. Pada zaman-zaman Sriwijaya, pada zaman Sailendra dan Majapahit, jauh beberapa ratus tahun yang lalu, bangsa Indonesia sudah dikenal sebagai bangsa yang besar. Pada zaman Sriwijaya, bangsa-bangsa yang akan melanjutkan perjalanan ke India
Mereka berhenti di Sriwijaya untuk belajar. Belajar agama Buddha dan belajar bahasa sebelum mereka belajar ke India. Di Sriwijaya dikenal terdapat ratusan ribu mereka para sarjana umat Buddha yang belajar di bawah puluhan ribu para guru-guru besar. Bahkan kita mengenal seorang tokoh dari Bangladesh, seorang pangeran yang menjadi seorang biku yang besar, yang bernama Dipankara, Sri Adnyana Dipankara Atisa. Sebelum Atisa ini menerima undangan raja dari Tibet untuk membangkitkan kembali agama Buddha di Tibet, Atisa pernah belajar selama 12 tahun di bawah Maha Guru yang bernama Dharma Kirti di Sriwijaya. Saudara-saudara, saya mengharap semoga para biku dan umat Buddha di Indonesia mampu membina diri sehingga tidak hanya bisa memberikan kontribusinya yang besar kepada bangsa dan negara yang tercinta ini, tetapi lebih daripada itu bisa memberikan kontribusinya kepada kehidupan kemanusiaan di dunia pada umumnya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika sesungguhnya merupakan kontribusi umat Buddha yang sangat besar kepada kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara, di mana kalimat Bhinneka Tunggal Ika yang ditulis oleh pujangga Buddhis terbesar Mpu Tantular dalam kitabnya Sutta Soma menjadi semboyan bangsa Indonesia. Di dalam pertemuan kami dengan Bapak Dirjen Bimas Hindu dan Buddha yang baru, Bapak Ketut Pasek, beliau mengingatkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Saudara-saudara, Bhinneka Tunggal Ika tidak hanya sekedar semboyan, tetapi kalau boleh saya mengatakan, kalimat keramat yang mampu memberikan inspirasi yang terus-menerus kepada bangsa yang besar ini di dalam semangat kerukunan dan persatuan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu, bisa diterapkan dalam segala dimensi kehidupan kemanusiaan ini, baik dimensi filosofis, dimensi budaya, dimensi agama, dimensi ideologi, dan sebagainya dalam bangsa yang majemuk ini. Saudara-saudara, semoga pula Wihara Tanah Putih menjadi salah satu aset nasional. Bukan hanya fisiknya yang menjadi aset, tetapi dari Wihara Tanah Putih, umat Buddha bisa mendapatkan pembinaan Dhamma, sehingga Wihara Tanah Putih juga menjadi aset moral bagi bangsa dan negara yang tercinta ini. Lebih-lebih di dalam melangkah memasuki pembangunan jangka panjang tahap kedua, di mana sumber daya manusia merupakan perhatian bagi kita semua. Saya tidak cenderung, saudara, bahwa meningkatkan kualitas sumber daya manusia hanya mempersiapkan manusia untuk siap menggunakan teknologi semata-mata. Tetapi meningkatkan kualitas sumber daya manusia harus diterjemahkan secara utuh. Meningkatkan keterampilan manusia di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan menggunakan teknologi, tetapi sekaligus meningkatkan kualitas mental segenap rakyat Indonesia, segenap bangsa Indonesia. Saudara-saudara, untuk itulah sekali lagi semoga umat Buddha Indonesia bisa memberikan andil, bisa mempersembahkan kontribusinya kepada bangsa ini di dalam membangun manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila. Sekian sambutan saya, semoga Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Triratna selalu melindungi. Sekian, terima kasih. Hadirin yang berbahagia, setelah sambutan dari Sangga Theravada Indonesia,
maka dari panitia akan menyerahkan satu tanda kenang-kenangan. Kepada panitia dipersilakan. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan Wali Kota Madya Semarang atau yang mewakilinya. Waktu dipersilakan. Selamat malam. Namo Buddhaya. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan kebenarnya kita pada malam hari ini dipertemukan dalam acara yang membahagiakan, yaitu memperingati 29 tahun Wihara Tanah Putih dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Kakanwil Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili, para undangan, para biksu, para hadirin yang saya hormati, seluruh umat Buddha se-Kota Madya Semarang. Pertama-tama saya mohonkan maaf, Bapak Wali Kota Madya Kepala Daerah tingkat 2 Semarang tidak dapat hadir secara pribadi karena ada acara yang tidak dapat ditinggalkan, yaitu ada pertemuan dengan Bapak Gubernur, sehingga saya pada malam hari ini ditugasi beliau untuk mewakili, yaitu menyambut dalam rangka ulang tahun ke-29 Wihara Tanah Putih. Tadi para kepala wihara maupun Bapak Biksu sudah menyambut dengan baik sekali. Saya selaku pemerintah daerah Kota Madya Semarang mengucapkan selamat ulang tahun ke-29 Wihara Tanah Putih. Semoga Wihara Tanah Putih diharapkan menjadi tempat para umat Buddha untuk bersembahyang, bersemedi, untuk meningkatkan ketaatannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sang Buddha Gautama telah memberi ajaran mengenai kebenaran. Kebenaran ini memang sulit, karena kebenaran ini sesuatu hal yang mahal. Oleh karena itu, marilah bersama kita sebagai warga Kota Madya Semarang khususnya dan warga Indonesia pada umumnya, marilah kebenaran ini harus kita betul-betul hayati, sehingga apa yang kita perbuat itu akan betul-betul berguna di antara kita semua. Kita cukup berbahagia hidup di bumi Indonesia yang berfalsafah Pancasila. Berfalsafah Pancasila yaitu bahwa seluruh umat beragama yang sesuai dengan peraturan perundangan yang ada di Indonesia ini sama. Harus rukun, kesatuan dan persatuan, tidak ada perbedaan. Pemerintah daerah sendiri tidak membedakan antara umat Buddha dan umat agama yang lain. Oleh karena itu, marilah dengan ulang tahun yang ke-29 Wihara Tanah Putih ini, kita tingkat mantapkan kesatuan persatuan antara umat Buddha sendiri, antara umat Buddha dengan umat agama yang lain, dan juga tentunya kepada pemerintah yang kita cintai ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya ada satu pesan, yaitu marilah Tristian kita gelurakan, yaitu setia kepada para biksu, para pengurus wihara, setia kepada
sesama umat Buddha, dan setia kepada lingkungan di sekitarnya. Sehingga dengan peristiwa ini kita akan membangun manusia Indonesia seutuhnya, di mana tadi sudah dijelaskan manusia Indonesia seutuhnya itu tidak hanya pandai di dalam ilmu dan teknologi, namun juga tahu apa yang harus kita perbuat, apa itu kebenaran dan apa itu kesalahan. Ini yang sangat penting, sehingga kehidupan kita ini tenang. Karena sesuai dengan falsafah negara kita Pancasila, tidak ada perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda namun kita satu. Yang menjadi lambang kita. Oleh karena itu, sekali lagi, saya atas nama pemerintah daerah, dengan pagelaran seni ini menggugah kita semua bahwa keindahan itu adalah penting. Dengan kita melihat keindahan, bagaimana para generasi muda Buddhis bisa mengembangkan seni budaya di negara kita, yang tentunya nanti pada saatnya para generasi muda ini mencintai tanah air dan bangsanya, ikut serta berperan aktif untuk membangun nusa dan bangsanya. Sebentar lagi kita telah meninggalkan pembangunan jangka panjang pertama. 1 April 1994, kita akan menginjak pembangunan jangka panjang kedua. Dalam Replita 6, tentunya kita ketahui bersama, kita makin sulit karena kita ketahui bersama era globalisasi. Semua serba sempit. Oleh karena itu, marilah ketakwaan kita kepada agama kita masing-masing kita tingkat mantapkan. Kita jangan terlalu kagum dengan kemajuan-kemajuan di negara lain. Informasi yang pada satu saat sama kita bisa melihat pada saat detik yang sama kegiatan di Amerika atau di negara-negara ASEAN, di negara Asia yang lainnya. Ini saya harapkan agar kita ambil hikmah dan kebaikannya dan kebenarannya. Hal-hal yang kurang tepat yang di 29 tahun Wihara Tanah Putih ini dengan kegiatan sosial maupun kepedulian terhadap lingkungan, yaitu ikut serta menanam pohon. Karena Bapak Ibu sekalian dan saudara yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan, beberapa waktu yang lalu Bapak Gubernur menerima tanda dari Bapak Presiden, yaitu bahwa Jawa Tengah memperoleh suatu piala, yaitu piala untuk gerakan 1 juta pohon ini. Provinsi Jawa Tengah mendapatkan piala dari Bapak Presiden dengan 3 provinsi yang lainnya, yaitu Provinsi Bali dan Kalimantan Selatan. Sedangkan 15 provinsi sudah menanam 2 juta pohon. Oleh karena itu, kita berharap bahwa untuk tahun-tahun yang mendatang, Provinsi Jawa Tengah, khususnya Kota Medan Semarang ini, jangan tertinggal. Jangan 1 juta pohon, namun bisa berjuta-juta pohon. Karena lingkungan ini adalah kita wariskan kepada anak cucu kita. Kita jangan hanya hidup untuk kita sendiri. Marilah kita pikirkan anak cucu kita. Sumber daya alam ada yang dapat diperbaiki, ada yang tidak. Yang dapat diperbaiki adalah mengenai penghijauan tanaman-tanaman. Ini dapat kita perbaiki. Oleh karena itu, kita semua berkewajiban untuk memperbaiki sumber daya alam yang rusak karena ulah kita semua. Sehingga anak cucu kita nanti kita wariskan lingkungan yang sehat, bersih, dan tertib di Indonesia. Semoga Tuhan selalu melindungi kita semua. Sekian, terima kasih. Penyerahan tanda kenang-kenangan dari panitia kepada Bapak Wali Kota atau yang mewakili.
Kepada panitia dipersilakan. Hadirin yang berbahagia, sambutan demi sambutan telah usai. Kita akan menginjak pada acara selanjutnya, yaitu Parade Tari Derap 29 tahun.
dance of the peacock.
Hadirin sekalian, tadi telah kita nikmati beberapa tarian antara lain penjor, sambur, merak, sandu, dan alisan yang barusan selesai. Untuk selanjutnya, mari kita nikmati tari kreasi atau tribal dance. Tepuk tangan untuk tari kreasi. And now, señores y señoritas, Galaxy Dance Group with its action.
Hadirin yang berbahagia, setelah tari kreasi tadi, mendatang adalah tari yang tidak asing bagi kita tentunya. Ada entet sing nandur pari lemu-lemu iku sapa entet. Nampaknya demikian. Kita beri tepuk tangan untuk tari entet. Mitering rak anget-anget, rake kuning angut pati, mendrane panji asmara, kang membot dadi wong tani. Sang Hyang Ayu Sru Kasmaran, Nyawang Tegalan Sabden, wos namer sang panji, yen petang nami, anenggo tegalan, Kaget aku. Jebul kok kowe tarang dhewe kuning, ra kira kuning. Kowe kok ora ketok-ketok nyangendi nyahayu. Aku wis rindu tanganes. sing nandur pari kuwi sapa Entet? Ra kira kuning. Kuwi sing nandur aku nyahayu. Kowe arep mau yen arep pen nyap. Syukur yen gelem ngambil aku sisan. Peken aku. Gemang Entet, aku mung takon bae kok. Entet. Waduh, mateng aku. Tak kira kuning. Kowe yen nyeluk jeneng kuwi rasane atiku wak nyeles. Tak njak menyi. Kaya wong itu bunutan kae lho. Sing nandur jagung gede-gede kuwi sapa Entet? Sing nandur aku Gemang Entet, aku mung takon bae kok. Entet. Apa tahayu apa? Kok pinggir nyelok terus ya ada rasa ya. Sing nandur timun blinek-blinek kuwi sapa Entet? Iya aku tahayu. Ya muda. Gemang Entet, aku mung takon bae kok. Entet. Aduh, kowe apa tidak gelem tenan awak? Sing nandur kacang dawa-dawa kuwi sapa Entet? Bocah kok ringkis lho. Dikandani aku ya aku. Ora tak jare kuning. Kowe gelem ora ngladeni aku sak semana ya? Entet, aku wis ana sing duwe kok. Ah, gelem. Abama. Ah, sindik ya. Mumpung aku sing gelem lho cahayu.
Yen aku mah order kowe. Yen kowe mah, ra iku nak daleke ngene yo. Ya salah makono bae tak. Lah. Apa soal bondo? Yen bondo aku nggih. Apa soal duit? Yen duit nganti jamur kabeh kan. Yen duit entek, tutu ngono. Gemang entet, aku mau takon wae kok. Si entet atine rombang katine sana putri diendani penuh sumrik sedih dadar dadi yang pandi yo bali suporno Lesari. Hadirin, setelah entit kita nikmati bersama, untuk selanjutnya kepada anggota band untuk melanjutkan acara. Kemudian setelah band berlangsung nanti atau beberapa lagu akan ada tarian lagi. Masih banyak acara yang kami suguhkan. Dimohon Bapak Ibu tidak meninggalkan tempat karena nanti ada ini undian door prize yang tentunya ini hanya sebagian yang tampak, tapi yang di belakang itu masih banyak lagi, Pak. Ini ada kipas angin, ada setrika dan lain-lain. Jadi tolong jangan beranjak dari tempat. Sementara anggota band mempersiapkan diri, tadi ada entit, itu berarti bahwasanya seperti pesan Bapak Wali Kota agar kita ini menanam 2 juta pohon atau 3 juta pohon. Tadi Pak Entitnya sudah tanam itu, tapi baru sedikit itu di belakang tadi. Sudah tumbuh, nanti akan ada bunganya yang mekar setelah band ini. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada anggota band. Sampai kapan kau bertahan terus membayang kehidupan bagai roda yang tak pernah berhenti berputar terus berputar. Akhirnya ku mengerti hidup hanya sebuah cerita yang mencerang batin manusia dengan keinginannya. Inilah hidup dan kehidupan, karma adalah bahwa siapa yang mampu membebaskannya, dia adalah sejati. Sampai kapan kau terus membayang kehidupan bagai roda yang tak pernah berhenti berputar dan berputar. Akhirnya ku mengerti hidup hanya sebuah derita yang mencengkeram batin manusia dengan
inilah hidup dan kehidupan, kamu adalah bahawaku. Siapa yang mampu membebaskannya? Dialah damai sejati. Dialah damai sejati. Dialah damai. Terima kasih. Namo Buddhaya. Cahaya kehadirannya bersinar terang dalam hatiku, membawa rasa bahagia, membawa cinta dan kasih sayang. Aku berlindung di dalam Buddha, di dalam Dhamma, di dalam Sangha, membawa rasa damai di hati, petikan bunga kesejukan jiwa. Panjatkanlah hatimu selalu agar kubuat segala ragu. Aku berseru di dalam Dhamma, Buddha yang maha sempurna. Aku berlindung di dalam Buddha, di dalam Dhamma, di dalam Sangha, membawa rasa damai di hati, petikan bunga kesejukan jiwa. Cahaya yang kita kenal bersinar terang dalam hatiku, membawa rasa bahagia.